saya. Oke, sebelumnya saya mematurkan video deh. pusat oleh kementerian. Ya, oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Imade Audi. Saya lahir di Tabanan. Sekolah saya dari SD, SMP, dan SMA semua di Tabanan. Jadi saya merantau ke Karangasem ini mulai tahun 1991 dan langsung di Amed. Sampai sekarang saya mengelola 2 hotel di Amed, yaitu Hotel Hidden Paradise dan Coral View Villas, serta saya memiliki satu dive center namanya Eurodive. Ya, jadi sampai sekarang saya sudah hampir 30 tahun tinggal di Amed. Cuman rumah tinggal saya ada di Padangkerte, gitu, di sebelahnya pompa bensin. Ya, mungkin itu cukup perkenalannya. Sekarang yang saya tadi baru mendapat info bahwa Bukit Asah ini kan sudah mendapat sertifikat, ya, sudah mendapat sertifikat new normal. Jadi tidak perlu saya uraikan lagi bagaimana cara memperoleh sertifikat itu atau bagaimana cara sertifikasi tersebut. Mungkin yang perlu saya sampaikan sini adalah saya hanya ingin berbagi atau bercerita bagaimana awal corona itu dan bagaimana dampaknya terhadap pariwisata kita, gitu. Ya, kita tidak pernah menyangka kalau tahun 2020 ini akan seperti ini, karena kita pun tahun-tahun sebelumnya, jadi dari tahun katakanlah pariwisata di Karangasem ini bangkit mulai awal tahun 90-an sampai tahun 2019 semua berjalan oke. Tingkat kunjungan tamu semakin bertambah walaupun sempat terganggu pada saat bom Bali, kemudian pada saat adanya isu virus seperti flu burung, MERS itu. Tapi itu tidak begitu berpengaruh sampai akhirnya Gunung Agung. Itu lumayan berpengaruh tapi cepat bounce-nya atau baliknya cepat gitu. Hanya mungkin 3 atau 4 bulan aja pariwisata akhirnya sudah pulih kembali. Dan itu pun walaupun Karangasem waktu itu ditutup, masih juga ada banyak tamu yang nekat untuk datang gitu. Ya, jadi coronavirus ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Ya, virus terkait juga dengan sosialisasi CIS ini memang arahnya ke sana. Di besok dari Trasiru juga akan menyampaikan bagaimana sih tentang sampah plastik itu, dan terkait juga penyiapan konsumsi hari ini dan besok kita sudah minimalkan memang tidak ada penggunaan plastik seperti itu. Kita sudah koordinasikan dengan catering yang menyiapkan hal itu. Itu yang dapat kami tambahkan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin satu lagi. Selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan, saya Bagus Sudarsana, mewakili Desa Wisata juga. Baik, terima kasih Pak sarannya terkait dengan sinergi kita memang dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menangani persampahan seperti itu. Nanti kami akan koordinasikan lagi lebih intensif lah dalam penanganan ini. Memang rencana dalam sosialisasi ini kita melibatkan juga DLH, tapi karena beliau memang di akhir tahun dengan kesibukannya yang begitu, sehingga kami alihkan hal ini, pengisian materinya itu kepada relawan ekoenzim. Nantinya besok akan ada praktek bagaimana sih membuat atau mengemas itu ekoenzim, sampah itu menjadi ekoenzim seperti itu.
terkait nanti dengan yang tadi disampaikan untuk bantuan-bantuan untuk bisa penanganan ini lebih lanjut, kami akan koordinasikan. Mudah-mudahan ke depannya ada sinergi itu sehingga nantinya program pengembangan pariwisata dan program untuk penanganan sampah ini bisa berlanjut seperti itu, bisa sinergi sehingga apa yang kita harapkan untuk penanganan sampah itu bisa tercapai. Baik, ada lagi kalau tidak ada, ada pemateri dari Dinas Kesehatan. Kemudian untuk besok karena sebentar lagi dia akan mendahului menghadiri acara event di GWK seperti itu untuk besok. Nanti kita kumpul jam 7.30 di sini sekaligus untuk bersih-bersih di area destinasi niki. Mohon izin nanti Bapak sebagai koordinatornya, kalau memang kami agak lambat misalnya kalau ini kami sih berencana jam 7.30 sudah ada di sini. Silakan dikoordinir untuk bersih-bersih di area ini. Kurang lebih 1 jam. Ini ada waktu, kurang lebih waktunya ke 1 jam bersih-bersih. Sudah itu baru nantinya setelah bersih-bersih registrasi baru coffee break seperti ini sudah itu nantinya akan ada pemaparan dari Trasero jam 9. Kemudian nanti ada materi dari Badan Promosi dan dari materi dari ini ekoenzim tentang pengelolaan sampah menjadi ekoenzim. Beberapa peralatan untuk praktek nantinya dari relawan ekoenzim Karangasem itu akan memberikan materi, kemudian akan ada praktek. Sudah kami siapkan. Cuma nanti mohon dibantu dari pengelola disiapkan air air beberapa air biasa air. Kemudian niki kan banyak hadir adik-adik dan ibu-ibu. Mohon nantinya adik-adik ibu-ibu nike membawa sampah sampah itu dari sampah dapur, dari sayur, kemudian dari buah juga, dari pisang nike yang dibutuhkan untuk nantinya pengolahan sampah itu menjadi ekoenzim. Seperti nike. Adik-adik elingang niki makte sampah. Mungkin nanti setelah makan sampah buahnya itu dikumpulkan dari semua niki, ditaruh yang baik, besok digunakan untuk praktek. Nike pembuatan ekoenzim. Nike dan mudah-mudahan dalam sekitar jam 2 besok sudah selesai kegiatan. Hari ini mungkin sampai jam 1. Nike yang dapat kami sampaikan sekali lagi, elingang adik yang perempuan elingang makte sampah nantinya besok sampah dari masak nih orang tuanya masak dan sampah dari buah itu dibawa untuk nantinya bisa kita pakai praktek. Nike saja yang dapat kami sampaikan. Kita akan sambil menunggu, mari kita foto bersama dulu lagi sekali. Itu nih. Itu masuk ke sini. Baik mana?
Video deh. Begitu ada yang ngajakin, masih ada yang mau kok. Dan partisipasinya besar. Itu buktinya kami di Bali itu punya chapter lebih dari 27 chapter. Dan banyak yang akan baru. Itu artinya ketika ada orang yang mau mengomandoi, ada yang mau ikut. Nah, saya tantang nih, besok mau ikut nggak? Jam 7 pagi di Pura Pasujan Bubuk. Trasiru Candidasa akan melakukan aksi bersih-bersih. Karena biasa setelah hari raya, setelah ada upacara, sampahnya agak muncul. Ada yang mau ikut nggak besok nih? Jam 7 pagi bersama Trasiru Candidasa di Pura Pasujan. Pas hujan. Tapi clean up-nya pas nang. Kalau pas hujan jangan, nanti sakit. Tempatnya di pas hujan, tapi clean up kalau pas nang. Di Bubuk nih, kalau ada yang waktu besok niat untuk ngayah. Nah, ini selalu saya sampaikan ketika posisi ini saya taruh di posisi yadnya, ini semangat luar biasa. Anda melakukan bukan untuk saya. Kalau nggak datang juga jangan minta maaf pada saya. Tapi itu tabungan Anda. Harinya berkurang, waktu saya berkurang. Saya sudah 51 tahun, Pak. Kalau saya nggak hadir mayatnya hari ini, nggak apa-apa juga. Cuman usia waktu hidup saya berkurang, tapi yadnya kecil saya tidak nambah. Mungkin hari sore saya harus ke Ubud, clean up, bersih-bersih. Memang tidak banyak yang bisa lakukan. Batak nuduk lulu kalau mau ikhlas yadnya yang baik. Benar nggak, Pak? Tepuk tangan dong, wisata. Jadi intinya yang saya tangkap adalah adakah tips-tips yang bisa buat supaya lebih menarik sehingga masyarakat bisa kumpulkan sampahnya dengan lebih baik sehingga persentase yang 4% ini bisa naik. Begini Pak Bagus, jadi upaya penanganan pemilahan di berbasis sumber ini sudah dikeluarkan Pergub juga tadi kan. Itu artinya pemerintah sudah memberi motivasi agar semua memulai dulu, sehingga angka daur ulang ini bisa naik. Walaupun ini sebetulnya bukan solusi yang terbaik,
daur ulang ini bukan solusi yang terbaik. Ketika ini dilakukan 100% daur ulang ini, misalnya suatu saat sekarang negara maju, negara bilanglah New Zealand, itu sudah mampu melakukan daur ulangnya di atas 70%. Tapi mereka juga berpikir bahwa proses daur ulang ini bukan yang utama. Karena dari 100% yang kita kirim ke pabrik, kira-kira semuakah akan diolah oleh pabrik? Ini berdasarkan surveinya Greenpeace Nederland. Itu ilustrasinya antara roti dan plastik. Itu ada videonya juga, gampang bacanya. Artinya dari 100% yang kita kembalikan ke pabrik, tidak semuanya diolah. Karena plastik-plastik itu akan turun grade.